Oke, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu spermatogenesis. Nah, apa sih itu spermatogenesis? Jadi, spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminiferus di dalam testis. Nah, spermatogenesis ini terjadi pada laki-laki yang sudah mengalami pubertas. Nah, biasanya ditandai dengan adanya mimpi basah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Pembentukan sperma di tubulus seminiferus itu terjadi secara bertahap. Yang pertama itu dimulai dari spermatogonium atau biasanya disebut sel induk sperma. Nah, sel induk sperma ini bersifat diploid. Kemudian ia mengalami pembelahan secara mitosis dan menghasilkan spermatosit primer yang bersifat diploid. Kemudian spermatosit primer ini mengalami pembelahan secara meiosis tahap 1 yang menghasilkan 2 sel spermatid sekunder yang bersifat haploid. Nah, kemudian spermatosit sekunder ini mengalami pembelahan secara meiosis tahap 2 menghasilkan 4 sel spermatid. Nah, akhirnya 4 sel spermatid tersebut berdiferensi menghasilkan 4 sel sperma yang sudah matang atau disebut dengan spermatozoa. Nah, hasil akhir dari pembentukan sel sperma yaitu 4 sel sperma yang sudah matang atau spermatozoa yang bersifat haploid. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang oogenesis. Nah, oogenesis itu adalah proses pembentukan sel kelamin perempuan atau sel telur atau ovum yang terjadi di dalam ovarium. Oogenesis ini dimulai sebelum anak perempuan lahir atau terjadi pada waktu anak perempuan masih di dalam kandungan. Proses pembentukan oogenesis. Nah, proses pembentukan oogenesis ini terjadi di dalam ovarium, tentunya pada sel kelamin perempuan ya. Nah, kemudian proses pembentukan oogenesis ini pertama dimulai dari oogonium, yaitu biasa disebut sel induk telur. Nah, kemudian sel induk telur ini itu bersifat diploid, mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan oosit primer yang bersifat diploid. Kemudian oosit primer mengalami pembelahan secara meiosis tahap 1 menghasilkan 1 oosit primer dan 1 polosit yang bersifat haploid. Kemudian polosit mengalami pembelahan secara meiosis tahap 2 yang menghasilkan 2 polosit ya, yang bersifat haploid. Nah, oosit sekunder juga mengalami pembelahan secara meiosis tahap 2 yang menghasilkan ootit yang bersifat haploid. Nah, kemudian ootit mengalami atau ootit berdiferensi ya. Pada akhirnya ootit berdiferensi menghasilkan ovum atau sel telur. Jadi hasil akhir dari dari proses pembentukan sel oogenesis itu adalah 1 sel ovum dan 3 polosit badan polar yang bersifat haploid. Saya akan memberi penjelasan secara singkat mengenai perbedaan oogenesis dan spermatogenesis. Pertama, tempat dari spermatogenesis itu adalah di dalam testis, tetapi kalau oogenesis itu di ovarium. Kemudian yang kedua, waktu terjadinya. Kalau spermatogenesis itu terjadi saat laki-laki sudah mulai pubertas selama hidupnya ya. Terus kalau oogenesis itu saat pralahir, pasca lahir, pasca pubertas hingga menopause. Terus yang ketiga, tipe pembelahan. Nah, tipe pembelahannya spermatogenesis tadi secara mitosis, meiosis tahap 1 dan meiosis tahap 2. Kemudian tadi yang oogenesis, tipe pembelahannya tadi kan secara mitosis, terus secara meiosis tahap 1 dan meiosis tahap 2. Terus yang keempat yaitu sel induk yang membelah. Nah, spermatogenium itu tadi pertamanya itu sel induknya tadi spermatogenium ya, yang bersifat diploid. Terus yang oogenesis tadi sel induk yang membelahnya itu oogonium yang bersifat haploid. Nah, hasil dari spermatogenesis yaitu adalah 4 spermatozoa yang bersifat haploid. Tetapi kalau oogenesis hasil akhirnya tadi adalah 1 ovum yang bersifat haploid dan 3 badan polar yang bersifat haploid. Berikut nanti akan saya beri penjelasannya melalui gambar.